Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Adenium Lover, Adenium Mania dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Edutainment Channel. Kali ini bersama kembangmekar.com Yogyakarta. Di kesempatan kali ini saya akan coba sharingkan dua cara untuk memperbanyak adenium. Yang pertama dengan cara generatif, dan yang kedua dengan cara vegetatif. Oke, bagaimana cara dan step untuk melakukan perbanyakan adenium dengan cara generatif maupun dengan cara vegetatif, dan tips-tips apa saja yang perlu diperhatikan supaya perbanyakan adenium tersebut bisa sukses sesuai yang Anda harapkan. Ikuti terus video ini dan selamat menyaksikan. Oke, untuk cara yang pertama adalah perbanyakan adenium dengan cara generatif. Ya, dengan cara generatif di sini berarti kita menggunakan biji ya. Kita gunakan biji adenium, kemudian kita semai dalam media tanam. Dan perlu waktu beberapa saat untuk bisa tumbuh dengan sempurna. Ini adalah contoh semaian biji adenium umur kurang lebih 10 hari ya. Sudah mulai tumbuh sekitar 4 daun ya. Sekitar 4 daun. Dan ini adalah semaian untuk jenis Obesum. Nah, lantas apa keunggulan dan kelebihan kalau kita memperbanyak adenium dengan cara generatif? Ya. Keunggulan yang pertama, terutama sekali terletak pada bentuk bonggol ya. Bentuk bonggol atau bentuk akar untuk adenium yang disemai secara generatif itu lebih menarik ya, lebih bagus dibandingkan dengan adenium yang diperbanyak dengan cara vegetatif atau stek. Nah, ini adalah 3 contoh adenium umur sekitar 7 sampai dengan 9 bulan yang diperoleh dengan cara generatif ya. Ini disemai dari biji seperti tadi. Kemudian keunggulannya di sini. Di sini nampak adanya tonjolan bonggol yang mantap. Dan ini kalau sampai dewasa, dipelihara sampai besar, bentuknya lebih estetis ya. Ini bonggolnya. Ini juga nampak ya, ada bonggol di sini. Ya. Oke. Kemudian batangnya juga cukup panjang ya ini ya. Ini adalah dari jenis varian Obesum. Nah, untuk memperoleh hasil tanaman adenium sejak dari semai ya, semai biji sampai dengan berbunga seperti ini bunga orisinil ya. Bunga ori bawaan Adenium Obesum. Ini bonggolnya juga ada di sini. Ya. Sampai berbunga seperti ini butuh waktu sekitar 8 sampai dengan 9 bulan. Ya. Tergantung juga pada kesuburan media tanamnya. Jadi perlu waktu yang cukup panjang ya. Kalau Anda memilih perbanyakan dengan cara generatif. Nah, dengan keunggulan utamanya adalah dari sisi estetika, Anda bisa mendapatkan bonggol yang cantik seperti ini. Kemudian dengan cara generatif juga bisa diperoleh jenis-jenis bunga dengan ID baru ya.
hasil penyilangan hand pollination dari satu jenis bunga disilangkan dengan jenis bunga yang lain, nanti akan diperoleh bunga-bunga dengan ID dan varian baru. Keunggulannya itu. Jadi selain bonggol juga bisa diperoleh bunga dengan ID yang baru. Ya, seperti ini. Itu keunggulan dan kelemahan untuk perbanyakan dengan cara generatif. Selanjutnya ini adalah contoh perbanyakan dengan cara vegetatif. Kalau tadi generatif dengan menggunakan biji, kalau ini vegetatif ya. Vegetatif dari memanfaatkan hasil pruningan ya, pruning atau potongan batang pada saat dipruning. Jadi saya seringkali melakukan grafting itu untuk batang-batang yang terlalu panjang dan tidak berguna, biasanya saya potong, kemudian saya kumpulkan dengan treatment tertentu, saya tanam cuttingannya tadi, sehingga bisa tumbuh seperti ini. Ini adalah perbanyakan dengan cara vegetatif ya, dari hasil cuttingan pada saat Anda melakukan pruning atau grafting. Baik, kelemahan dari perbanyakan adenium dengan cara vegetatif terutama adalah di bagian pangkal batang di sini tidak ditemukan bonggol ya. Ya, kalau yang pakai cara generatif ini ada bonggolnya, tonjolan bonggol. Dan ini menambah estetis. Kalau yang vegetatif kebanyakan tidak ada bonggol, jadi seperti ini hasilnya. Tapi dia lebih cepat tumbuh gitu loh. Kalau tadi dengan cara generatif butuh waktu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun untuk sampai dari biji kemudian cambah seedling sampai berbunga, butuh waktu 8 sampai 1 tahun untuk menjadi adenium dewasa. Kalau menggunakan cara vegetatif ya, menggunakan sisa batang hasil pruningan maupun hasil dari grafting, sisa grafting, entres sisa grafting, Anda bisa peroleh dalam waktu cepat ya. Ini kurang lebih dalam waktu 4 bulan sudah tumbuh sedemikian cepat. Ini saya menggunakan pucuk kemarin ya. Ini. Jadi kelemahannya itu untuk cara vegetatif. Tapi keunggulannya dia bisa cepat dengan segera menghasilkan bunga meskipun akarnya tidak berbonggol. Sebetulnya ada sih cara untuk mensiasati supaya akarnya lebih bagus ya, lebih tertata dan lebih nampak alami, tidak nampak seperti cuttingan atau sisa pruning. Tapi itu akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Jadi ini adalah hasil perbanyakan adenium dengan cara vegetatif. Oke. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharingkan bagaimana cara melakukan perbanyakan adenium secara vegetatif dengan memanfaatkan sisa-sisa batang pruningan yang biasanya dibuang ya. Kalau kita pruning, kita pangkas tuh biasanya batangnya dibuang. Kalau saya tidak, biasanya saya kumpulkan, kemudian saya potong-potong dengan panjang tertentu, saya jadikan satu, kemudian saya kasih treatment dengan mengoles ZPT tertentu. Saya menggunakan ZPT auksin ya, atau kalau tidak ada auksin Anda bisa menggunakan bawang merah untuk mengoles bekas potongan yang nantinya diharapkan bisa tumbuh akar di situ. Selain itu saya juga oles menggunakan Ditan M4 dan Root Up.
Jadi seperti ini, potongan-potongan itu saya kumpulkan, kemudian saya potong dengan panjang ukuran yang hampir sama, terus saya tancapkan di media tanam untuk nantinya diharapkan bisa tumbuh menjadi adenium baru. Nah, inilah perbanyakan cara vegetatif yang saya lakukan selama ini. Ikuti terus videonya untuk mendapatkan informasi bagaimana cara menanamnya. Oke, berikut akan saya sharingkan bagaimana cara saya melakukan perbanyakan adenium secara vegetatif. Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi, sisa dari pruningan, ya, sisa dari pruningan adenium untuk batang-batang yang biasanya dibuang itu saya kumpulkan, kemudian saya potong-potong dengan panjang tertentu. Biasanya panjangnya saya sesuaikan dengan ini, botol bekas air minum mineral ukuran 600 ml ya. Panjangnya saya sesuaikan dengan ini. Nah, seperti ini ya. Dengan harapan nanti ini bisa masuk ya. Nah, bisa masuk, kemudian ini nanti saya tancapkan di media tanam. Nah, fungsi dari botol air mineral ini sendiri sebetulnya untuk apa? Ini fungsinya terutama adalah untuk sungkup ya. Sungkup untuk menjaga kelembaban dari adenium batang sisa pruning ini supaya kelembabannya tetap terjaga. Saya menggunakan botos bekas air mineral seperti ini. Ya. Kemudian di sini biasanya saya jadikan satu ya, 3 atau 4 batang sekaligus, kemudian saya tali menggunakan plastik grafting ini atau plastik es. Kemudian kalau ada boleh juga ditambahkan di sini tusuk sate ya, bekas tusuk sate. Tujuannya ini nanti untuk menancapkan di media tanam supaya dia bisa lurus tegak. Dan kita bisa mengatur kedalamannya berapa. Kalau saya biasanya bagian bawah ini tidak usah terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam resiko busuknya lebih besar itu. Biasanya saya cuma kedalaman sekitar 1,5 atau 1 cm sudah cukup. Dan jangan lupa di bagian bawah yang mau ditancapkan di media tanam itu sebelumnya harus sudah dioles dengan menggunakan, saya menggunakan irisan bawang merah, atau Anda bisa gunakan hormon auksin penumbuh akar, kemudian baru dioles menggunakan Roundup ya, Roundup atau Ditan M4. Jadi ini ya fungisida Ditan M45, Ditan M45 ini fungisida yang saya gunakan untuk mengoles bagian bawah batang di sini yang akan ditanam. Tujuannya untuk apa? Supaya ini tidak terjadi busuk ya. Busuk akar di sini. Nanti bisa tumbuh akar. Saya juga mencampurkan Ditan dengan ini, Roundup, hormon untuk memacu pertumbuhan akar ya. Pada perbanyakan vegetatif atau cantok atau stek ya. Jadi untuk pencangkokan dan penyetekan seperti ini disarankan menggunakan Roundup supaya tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Nah, jadi bagian bawah di sini dioles dengan Ditan dicampur Roundup seperti ini. Nah, sahabat adenium mania, adenium lover, Anda bisa bayangkan ya dengan cara berbanyakan vegetatif seperti ini. Dari sisa batang pruning yang seharusnya dibuang, Anda bisa dapat berapa banyak ya? Bisa dapat ratusan, karena setiap ikat ini biasanya saya isi 3 sampai 4 batang.
Ini nanti kalau insya Allah bisa tumbuh semua, baru bisa diangkat dan dipisah satu-satu, ditempatkan di polybag tersendiri. Ini sengaja saya satukan untuk biar lebih hemat aja, hemat media tanam. Dan nanti kalau memang ini bisa tumbuh semua, baru dipisah seperti ini. Anda bisa sahabat adenium lover, adenium mania dimanapun Anda berada, ini adalah contoh hasil dari perbanyakan dengan cara stek batang, ya. Stek batang yang tadi sudah saya sampaikan. Dan ini dalam satu pot ukuran 25 cm, ini bisa diisi 3 botol bekas air mineral ya. Masing-masing botol itu isinya sekitar 3 sampai 4 batang stek. Jadi boleh dibilang setiap satu pot ukuran 25 cm ini bisa diisi 9 sampai 12 batang stek ya. Nah, dengan cara sungkup seperti ini sungkup dengan memanfaatkan botol mineral, ini tingkat kelembapannya lebih terjamin ya. Dan kalaupun musim hujan juga tidak masalah gitu, karena adenium terlindungi, terutama bagian akar yang nanti akan segera tumbuh, meminimalisir terjadinya risiko busuk akar. Dengan cara ini juga penyiraman bisa lebih terkontrol, karena di bagian bawah sini ini sudah disekat dengan botol. Jadi itu ya manfaat penggunaan sungkup dengan menggunakan botol bekas air mineral. Untuk botolnya sendiri bisa menyesuaikan ya, maupun potnya. Kalau tidak ada pot bisa juga digunakan media tanam, dimasukkan dalam polybag. Kemudian botolnya juga tidak harus yang 600 ml. Kalau ada botol yang lebih besar dan panjang juga lebih bagus. Otomatis nanti potongan steknya ini bisa menyesuaikan panjangnya ya, sesuai dengan ketinggian botol. Nah, demikian tadi sahabat adenium lover, adenium mania dimanapun Anda berada, 2 tips yang biasa saya lakukan untuk memperbanyak adenium, yaitu perbanyakan dengan cara generatif melalui penyemaian biji, dan perbanyakan dengan cara vegetatif dengan cara stek hasil pruningan ya, stek hasil pruningan. Semoga bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.